Selamat sore rekan-rekan. Selamat berbuka puasa. Ini masuk puasa yang kedua ya. Eh, kita mau ngobrolin apa nih? Ngobrolin masih di sekitar Pertalite yang diributkan dari kemarin kan soal oplosan, dibantah secara kimia begini dan begitu. Tadi saya lihat di TikTok itu ada orang tes tentang apa ini konsumsi bahan bakar dari BP, Shell, Pertamina dan Vivo ya. Itu ternyata ya memang kita punya itu lebih buruk dari Shell, sama dengan BP kalau nggak salah gitu. Jadi per kilometernya itu kita punya lebih boros gitu. Itu kan itu menyangkut dengan kualitas bahan bakar. Nah, yang paling kita sesalkan itu dari kemarin itu adalah soal oplosan dan pencurian itu gitu. Jadi kita nggak usah pakai bahasa yang halus-halus ya. Itu perampokan lah sebenarnya. Kalau benar hitungan yang sampai hampir 1.000 triliun itu atau 1 kuadriliun ya, sampai kita pun susah menyebutnya itu karena gedenya itu. Kemarin juga kita lihat ada brankas yang menyimpan uang itu dan sebagainya. Itu perencanaan yang luar biasa dengan mau apa? Dengan akhlak yang luar biasa juga rusaknya gitu. Nah, tapi ya kalau kita bicara soal keadaan kita dari beberapa kondisi sejak zaman reformasi ini memang seperti dibilang Pak Mahfud itu memang korupsi itu ya lebih masif karena yang melakukannya itu lebih bebas dibandingin zaman Orba dulu. Kalau zaman Pak Harto dulu kan ya kolega-kolega yang dekat dengan link-link yang terjadi itu. Tapi kalau sekarang kan tidak. Kita umpamakan sajalah ini tidak semua, tapi ini harus diyakini bahwa terjadi juga di mana di sana sini kebocoran itu. Kita itu kan ada hampir 8 juta apa ya pegawai ASN, polisi dan TNI gitu. Yang ada di kementerian, yang ada di instansi-instansi itu sudah umum kita melihat mereka bagaimana mereka cara korupsinya itu dari mulai uang luar kota, uang rapat, uang-uang yang lain yang tidak perlu. Ya kemarin saja kalau Pak Prabowo berani motong 44 triliun itu, ya itu ATK itu segitu. Jadi itu beli apa saja, beli kertas, beli macam-macam yang tidak dibutuhkan itu. Jadi kalau kita bicara efisiensi itu sebenarnya ya memang tepat harus dilakukan oleh pemerintah. Karena dari satu pos saja sudah sedemikian rupa. Belum lagi kalau dia rapat, dia tidur di hotel, belum lagi nanti bawa keluarga ke luar negeri dan sebagainya. Ini semua dilakukan dengan kesadaran mereka sebenarnya. Cuma karena kesadaran akhlaknya tidak ada, tertutupi oleh nafsu bejatnya itu ya, akhirnya ya itu yang terjadi. Makanya saya percaya ICW bilang ya dari APBN kita itu masih bocor sekitar 20-21%. Jadi kalau itu yang terjadi ya kita bocor setiap tahun 700 triliun. Sementara makan bergizi gratis diributin terus gitu yang 124 atau 170 triliun itu. Retreat yang 13 miliar itu juga diributin. Katanya itu kan nggak harus, nggak ada dalam aturan dan sebagainya. Itu ibarat Anda sebenarnya di satu instansi dikasih seminar gitu. Jadi dikasih seminar dibiayain kantor. Ya retreat itu anggap saja itu sebagai seminar buat kepala daerah yang dibiayai oleh pemerintah. Hasilnya nanti ya tidak bisa apa nih tidak bisa sama karena penerimaan satu orang dan lainnya pasti beda. Tapi di dalamnya itu kan ada refleksi diri, ada visi misi yang harus disamakan, harus bagaimana mengelola APBD dan sebagainya, itulah bagaimana membuat target kerja dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan, di perusahaan aja ada 5 years plan kok, ya, perencanaan 5 tahun. Kita mau memegang satu jabatan di kabupaten atau kota ya harusnya ada itu gitu.
Itu kan harus terukur, harus ada sukses indikatornya, harus ada parameternya kan itu kan. Jadi retreat itu saya pikir ya sebagai apa ya, sebagai bonus untuk melakukan persamaan visi misi dan menjadikan sebuah kekompakan kepala daerah gitu kan. Nah, tiba-tiba PDIP kan kemarin agak sedikit terganggu karena Hasto terus Megawati melarang untuk tidak ikut para kadernya. Tapi begitu satu hari diralat bukan melarang tapi menunda. Terus yang masuk belakangan kata Pak Mendagri tidak lulus, jadi dapat surat peserta saja. Jadi kayak orang main-main saja gitu. Jadi saya dari dulu memang ya sudah kita sama-sama tahu lah. Megawati itu kan sebenarnya jadi presiden ya dalam tanda kutip karena memang dapat lungsuran gitu. Tapi kapasitasnya sebenarnya nggak kuat gitu kan. Jadi presiden yang paling tercelaka di Indonesia nih ya Megawati. Karena kan dia saja presiden jualin aset, yang lain kan nggak. Walaupun tidak bagus, kurang bagus atau lumayan gitu kan. Tapi kan tidak pernah jual aset. Kalau ini kan jualan aset. Jadi itu nggak bisa dibelain. Makanya kalau orang ribut soal Pak Jokowi harus diperiksa, Hasto teriak keluarga Jokowi harus diperiksa KPK dan sebagainya. Dari dulu saya bilang buktinya mana. Ya kan. Kalau sampean kan buktinya sudah dipegang KPK gitu. Ya kalau memang ini seperti Pak Jokowi bilang, adukan saja. Nanti kan KPK manggil kalau memang itu butuh dipanggil Pak Jokowinya, kan gampang saja. Nah, kita-kita yang ada di apa nih di pusaran kerakyatan atau rakyat Indonesia atau masyarakat awam ini kan memang melihat itu sebuah apa ya, sebuah gangguan yang serius buat negara ini kalau bicara soal kepentingan 2035, kepentingan 2045 yang Indonesia emas itu bagaimana nanti kita. Nah, makanya ya usaha-usaha seperti Pak Prabowo buat Danantara dan sebagainya, itu jangan pesimis dulu ngelihatnya, harus optimis gitu. Karena di situ bisa dikontrol dengan sistem, jangan orangnya dicurigai dulu gitu. Kan lebih bagus pakai mantan maling daripada mantan ustadz kan gitu. Jadi kalau maling pernah tobat dia akan kerja sungguh-sungguh gitu. Tapi kalau ustadz yang kumat dia akan lebih ganas dari yang pada umumnya gitu. Jadi harus wise, harus bijak menyikapi itu. Jadi kembali lagi kepada korupsi yang dilakukan orang Pertamina. Itu memang luar biasa duit di situ. Jadi kita tahu dari dulu. Ya, mohon maaf, partai-partai ini juga cari makannya kan di BUMN, di komisaris-komisaris BUMN, di mana lagi? Di proyek. Itu kan sudah tahu lah. Kalau enggak bagaimana mengembalikan uang secara pribadi saja anggota DPR RI, kata Deddy Sitorus kan butuh 30-40 miliar gitu kan. Terus cara cari duitnya dari mana kalau mereka tidak berdagang di luar itu? Kecuali dia nyender sama konglomerat atau yang lainnya dengan cara apa. Tapi kalau tidak yang dilirik kan tetap APBN, ya kan? Negosiasi dan sebagainya, meluluskan anggaran ini. Dulu kan pernah saya dengar dari kawan saya kepala PO di Jember itu, kalau sudah mau pencairan itu butuh waktu 5 hari ke Jakarta. Jadi negosiasi ini dan sebagainya itu. Itu bukan rahasia lagi. Semoga ini bisa diminimize gitu. Kalau diselesaikan dalam waktu 1 periode pemerintahan Pak Prabowo, saya pesimis. Kawan saya bilang, kira-kira kapan bisa selesai ini? 100 tahun tuh belum selesai, dia bilang. Ini nanti kan ganti generasi, orang-orang baby boomer selesai, ganti Gen Z. Semoga saja perilakunya tidak seperti itu, akhlaknya tidak seperti itu. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau untuk segera selesai tidak, karena budayanya sudah tertanam begitu lama. Hampir 60 tahun budaya kita itu, kalau tidak korupsi nggak keren gitu. Itu kan menjadi budaya baru, kata Dahlan Iskan. Jadi sudah nggak malu kan sekarang orang korupsi. Wong di tetangga saya ada, nggak usah saya bilang instansi yang mana, tapi ada 30 di sini. Orang yang harusnya tidak bisa tinggal di sekitar sini dengan rumah yang 3 miliar lebih itu gitu. Tapi itu terjadi dan mereka enteng saja gitu.
Nah itu tadi yang karena sudah menjadi budaya bahwa kalau tidak korupsi tidak keren gitu. Nah jadi semoga saja bisa diminimize, bisa dapat saja turun 20-30% Pak Prabowo mendrive itu sudah sebuah prestasi yang luar biasa. Menurut saya seperti itu. Nanti ganti di 2029 atau 2035 dengan gaya anak muda, semoga itu bisa lebih baik lagi. Ya, saya pikir itu saja jadi kita tidak usah mengupat, tidak usah memaki-maki orang yang korupsi itu. Doakan saja supaya mereka bahagia gitu. Dan bisa apa? Kalau Pak Prabowo bilang ya kalau bisa dikembalikan. Jadi itu kalau 1.000 triliun itu kira-kira separuh bisa dikembalikan nggak itu? Lumayan kan untuk nambah-nambahin APBN. Ya, jadi gitu teman-teman. Sekali lagi selamat berpuasa, semoga kita sehat. Semoga Indonesia terus sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.